semuanya dianggap sebagai hukuman karena dosa dan kesalahan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa negeri kita ini yang kita cintai, Indonesia, ini adalah negeri yang rawan dengan bencana. Rawan dengan bencana. Baik itu mulai dari gunung meletus, kemudian gempa bumi, lalu sampai dengan bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, dan kecelakaan. Baik itu mungkin kecelakaan berlalu lintas ataupun kecelakaan di dalam bekerja. Nah, Bapak Ibu, tentu di sini tidak sedikit kerugian yang akan ditimbulkan di dalam bencana-bencana itu. Bahkan sampai-sampai mungkin menelan korban jiwa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Kita akan membaca ketika kita mendengarkan berita tentang apa-apa yang terjadi atau malapetaka yang terjadi sebelumnya. Apakah kita mungkin bergerak di kita, atau mungkin kita paling tidak bisa mendoakan sehingga bencana yang terjadi bisa cepat teratasi, bisa terkendali dan seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam sejarah dikatakan, atau mungkin masih ada yang ingat begitu, pada tahun 1883, mungkin pada abad ke-17-18 ya, ini telah terjadi Gunung Krakatau meletus yang ada di Selat Sunda. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Kemudian disertai juga dilanjutkan dengan gempa bumi, disertai juga tsunami pada tahun 1883 di Selat Sunda juga. Kemudian dampak letusan Gunung Krakatau yang di Selat Sunda itu dan tsunami gempa bumi tersebut yang Selat Sunda itu luar biasa dasarnya, karena terjadi lempengan-lempengan bumi sehingga terjadi gempa dan tsunami. Bahkan pada waktu itu sepanjang pesisir pantai Selat Sunda itu porak-poranda, habis lantang. Sampai juga di pantai pesisir Kalianda, pesisir pantai Teluk Lampung, habis pada tahun 1883 karena gunung meletus, yaitu Gunung Krakatau itu berapi, kemudian disertai oleh gempa bumi dan tsunami. Kalau berbagi dari sumber yang dihimpun adalah mencapai korban 36.417 jiwa, Bapak Ibu, pada tahun 1883. Luar biasa. 36.417 jiwa korban jiwa. Mungkin kalau kita membayangkan sekarang saja jumlah penduduk sudah luar biasa. Kalau pada tahun 1883 mungkin penduduknya tidak sepadat sekarang. Jadi jumlah yang dihimpun korban jiwa 36.417 jiwa. Sedangkan kita, Bapak Ibu, ketika kita ada acara hari besar gitu, ketika kita warga kita itu yang hadir beribadah kebaktian itu 230 sampai 250, kita Komisi Hari Raya itu bisa memasang tenda, Bapak Ibu. Itu 230 sampai 250 kita sampai masang tenda sih, di teras. Apalagi ini korban jiwa 36.417 jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu semua sudah terjadi, puji Tuhan sekarang semua berlalu. Nah, seperti halnya juga beberapa minggu yang lalu, saudara kita yang ada di wilayah
di kelompok Serdang dan Kramat. Ketika warga Jemaat ITS Karam, ada saudara kita yang terdampak bencana banjir, warga Jemaat ITS Tanjung Karam langsung mengambil bagian, langsung berjibaku mengambil peran masing-masing. Baik itu mendoakan, baik itu mengumpulkan sembako begitu, kemudian juga ada yang di dalam pelayanan kesehatan. Puji Tuhan atas berkat, dukungan dan doa Bapak Ibu semua, saudara kita yang di wilayah kelompok Serdang dan Kramat sudah pulih dan berjalan seperti biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, di dalam menanggapi dan memahami dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ke 9 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, setidaknya ada dua peristiwa. Ada dua peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama adalah peristiwa adanya krisis pengharapan pada waktu itu. Adanya krisis pengharapan. Kemudian peristiwa yang kedua adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli kepada sesama pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan baca kembali di ayat 2 dan 5. Yesus menjawab kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi pergumulan ini, tentu Yesus sangat berharap. Yesus memiliki harapan yang besar kepada umat, agar umat menjalani iman Kristen dengan kekuatan Roh Kudus. Agar umat mau bertobat, agar umat mau berpengharapan kepada Allah. Karena kalau kita melihat bahasanya beberapa orang menyampaikan orang-orang Galilea itu dibantai oleh Pilatus, darahnya dicampurkan di dalam darah persembahan. Jadi kalau kita melihat di sana adanya krisis pengharapan, adanya orang-orang yang egois pada saat itu, sehingga kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah di dalam kisah ini juga tentu kita juga dapat melihat setidaknya ada dua bencana yang terjadi. Ada dua bencana yang terjadi. Kemudian bencana yang pertama yaitu adalah bencana karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang dipersembahkan. Itu adalah kejahatan manusia. Kemudian yaitu bencana yang kedua adalah bencana karena kecelakaan. 18 orang yang meninggal karena ditimpa menara dekat Siloam. Itu luar biasa kalau kita melihat bahasanya bencana-bencana silih berganti seperti halnya tadi pada tahun 1883 Gunung Krakatau meletus, gempa bumi, dan kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu itu pemiling itu sering terjadi
namanya kalau bahasa Jawa itu lindu ya Bapak Ibu ya. Lindu demikian ya. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang lindunya berlalu begitu saja. Itu atas berkat dan doa Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang datang bercerita kepada Yesus pada waktu itu dengan nada yang sinis, dengan nada yang mencela, bahwa orang-orang yang menjadi korban bencana itu karena dosa mereka. Karena dosa mereka katanya. Tapi Tuhan Yesus menolak. Bukan karena dosa mereka, tetapi karena peringatan yang harus dilakukan. Tuhan Yesus memberikan peringatan. Tuhan Yesus memberikan alarm kepada bencana-bencana yang terjadi, sehingga umat harus bertobat. Umat harus berharapan pada Allah. Itu yang disampaikan Yesus. Katakan Yesus bahasanya, bencana-bencana terjadi bukan karena umat, karena peringatan. Yesus mengatakan bahasanya, tidak, bahwa kedua bencana itu hanya semata-mata bukan sebagai hukuman, tetapi ada sebagai peringatan, alarm yang berbunyi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alarm kita mungkin selalu on ya. Kalau nggak on nanti kita lupa, nggak berbunyi nanti alarm kita. Biarlah bencana-bencana terus berlalu. Kalau kita ingat bahasanya semua pada tahun 2004 begitu ya, itu terjadi juga bencana gempa bumi yang luar biasa di Sumatera, di daerah Banda Aceh begitu ya, Bapak Ibu ya. Itu juga menelan korban luar biasa, bahkan negara-negara dunia Eropa itu membantu Indonesia. Bergelimpangan Bapak Ibu korban jiwa pada waktu itu. 24 Desember 2004 ya Bapak Ibu. Itu terjadi bencana dan tsunami luar biasa. Bahkan sekarang itu kapal pembangkit listrik tenaga itu menjadi menjadi monumen daerah istimewa Banda Aceh. Luar biasa. Itu benar kalau di sini katakan, bahasa Yesus mengatakan itu bukan karena dosa mereka, tetapi sebagai peringatan, sebagai alarm agar umat bertobat, agar umat berpengharapan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu di setiap kita juga tidak pernah atau tidak luput dari dosa dan hilaf, baik itu kita sengaja maupun tidak. Tetapi Yesus Kristus hadir ke dunia hanya untuk kasih-Nya kepada kita semua, yaitu menyelamatkan umat manusia. Yesus dengan darah-Nya yang kudus yang mengampuni dosa kita. Nah, tentu sebagai umat Kristen yang berbuat, yang berpengharapan, kita berangsur-angsur, kita sudah beberapa minggu ini kita menjalani masa prapaskah atau MP3 bahasanya. Kita bisa berharap senantiasa dapat menjalani sehingga bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, karena kekuatan Roh Kudus itulah yang bisa membangkitkan pengharapan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas 13 yang sudah kita baca bersama tadi, bahasanya Yesus juga memperingatkan bahwa bencana dan malapetaka harus terus diingatkan, terus menjadi peringatan kepada umat agar selalu mengintrospeksi diri, menjadi kaca untuk kita, menjadi alarm sehingga bencana-bencana tidak akan terjadi. Bapak Ibu, saya akan membaca kembali di ayat 7 dan 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak. Nah, tentu Yesus sangat memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tumbuh di ladang kebun anggur. Kalau Pak Christian Pratomo ini di perkebunan pertanian, beliau mungkin punya kebun rambutan demikian. Tapi tumbuh itu kebun pohon durian tidak berbuah, ditunggu 3-5 tahun. Besok ditebang aja ya kalau tidak berbuah. Karena bertumbuh di kebun rambutan. Yesus mengatakan tadi, pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Nah, kalau di daerah-daerah sana biasanya petani itu menanam padi, tumbuh rumput teki. Tapi kalau tanam rumput teki tidak tumbuh padi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahasanya Yesus memberikan perumpamaan pohon ara ini yang tidak berbuah. Yesus memberikan kesabaran. Yesus memberikan kepada semangat yang baru, sehingga biarkanlah tahun depan dia akan berbuah. Dia akan mencampurnya di sekelilingnya. Dia akan memberikan pupuk di sekelilingnya. Biar tanahnya humus, biar tanahnya gumul, biar tanahnya subur, sehingga tahun depan dia berbuah dengan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita harapkan menjadikan pengingat, menjadikan alarm di dalam kita menanam kehidupan di dalam orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dikatakan tebanglah pohon itu tidak berbuah. Tuhan, biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Diberikan 1 tahun lagi untuk kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbuah. Dicangkul, dipupuk, dipelihara, disiram, sehingga tanahnya tadi humus, tanahnya tadi subur. Tahun depan akan memetik buah. Bapak Ibu, Tuhan tentu memberi kesempatan, kesabaran yang sangat amat, sabar sekali. Seperti halnya orang tua kita kepada anak, seperti halnya orang tua kita kepada cucunya, sangat sayang sekali, sangat sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya di antara kita, adakah di antara kita yang pernah melihat pohon dan buah ara? Belum. Atau mungkin merasakan buahnya? Belum juga. Ini ada sekilas Bapak Ibu, ada bocoran sekilas daripada pohon ara dan buahnya. Karena tadi kan ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ini ada sekilas ciri-ciri daripada pohon ara. Nah, Bapak Ibu, pohon ara itu membutuhkan waktu tumbuh hidup itu 3-5 tahun baru pohon ara ini mulai berbuah. 3-5 tahun. Jika di tanah yang subur dan dirawat, itu memerlukan waktu 3-5 tahun baru mulai berbuah. Nah,
pohon ara ini bisa hidup dan bertumbuh itu di daerah tropis begitu Bapak Ibu, di daerah yang lembab-lembab begitu, di daerah rawa-rawa, dan di tepian sungai-sungai Bapak Ibu. Ini pohon ara bisa hidup dan bisa bertumbuh. Nah, jika kita melihat bahasanya dari berbagai sumber, ini di Indonesia ada di daerah Kalimantan, di daerah Kalimantan Timur khususnya Bapak Ibu. Ini pohon ara bisa hidup dan bisa bertumbuh. Sedangkan kalau di Sumatera, ini berbagai sumber kita dapatkan, itu bisa hidup dan bertumbuh di daerah Kepulauan Bangka Belitung Bapak Ibu. Ini daerah rawa-rawa begitu ya, di tepian-tepian sungai begitu. Jadi pohon ara bisa hidup dan bertumbuh. Nah, ini sekilas Bapak Ibu bagaimana pohon ara yang hidup. Nah, ini kemudian ada buahnya Bapak Ibu, ciri-ciri buah pohon ara. Nah, ciri-ciri buah pohon ara ini, ciri-cirinya adalah, nah sekali lagi Bapak Ibu, pohon ara ini bisa berbuah sepanjang tahun sebelum buah. Pohon ara ini bisa berbuah sepanjang tahun 3 sampai 5 kali. Artinya apa? Setahun itu bisa berbuah 3 sampai 5 kali. Ini pohon ara, buah. Kemudian buah ara ini berbentuk bulat begitu Bapak Ibu, bulat kecil gitu. Ketika kulitnya berwarna hijau kuning, ketika sudah mulai matang, hijau kekuningan buahnya ketika mulai matang. Nah, sedangkan dagingnya Bapak Ibu berwarna merah. Ini buah ara, warna merah. Ketika Bapak Ibu memotong dan pernah melihat buah delima yang sudah masak begitu, yang sering kita buat es buah demikian ya, itu warnanya merah menyerupai buah naga. Ini buah buah ara merah. Kemudian rasanya Bapak Ibu, rasanya cukup manis. Ini buah ara. Nah, ini rasanya cukup manis. Manisnya seperti Bapak Ibu semua. Jadi manis ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian buah ara juga mirip seperti buah delima begitu, mirip-mirip begitu ya buah delima. Dan buah ara juga mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan mengandung antioksidan. Nah, itu Bapak Ibu sekilas bagaimana ciri-ciri pohon dan buah ara yang tumbuh dan berbuah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, di dalam perumpamaan pohon ara ini menegaskan bahwa Yesus sungguh sangat amat tadi bersabar, sangat sayang kepada umatnya, sayang kepada kita semua. Yesus mengingatkan agar untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang manis, seperti buah ara tadi, manis. Yesus mengharapkan mendapatkan pertobatan buah-buah yang manis. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, nah, di dalam kita masuki masa prapaskah ini juga adalah sebagai waktu untuk menghasilkan buah-buah manis pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sudah banyak disampaikan bahasanya perumpamaan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, tetapi tidak tumbuh di kebun tetangga ya, tapi di kebun anggur, menjadikan kita perumpamaan ataupun pengingat sehingga kita benar-benar di dalam masa prapaskah ini kita menjadikan menggugah dan berempati sehingga bencana malapetaka yang terjadi adalah sebagai peringatan, sebagai alarm yang berbunyi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahwasanya sekarang adalah waktunya umat untuk bertobat dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Yesus berkata, Bapak Ibu, jika tidak bertobat, mereka semua akan binasa seperti korban bencana
dan malah petaka yang terjadi tadi. Pilatus tadi kemudian yang tertimpa oleh menara di dekat kota Siloam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya melalui masa prapaskah tahun ini menjadikan momentum untuk pertobatan, pertumbuhan iman, kasih dan pengharapan kepada Allah. Untuk itu mari kita awali dari hati kita yang berkenan kepada Allah dengan pertobatan, hidup baru yang bertumbuh dan yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saat teduh untuk kita semua.